beberapa hal yang patut untuk kita catat. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 itu telah disahkan oleh Presiden dan saat ini dia terdiri atas perubahan kepada 20 pasal. Ya, 20 pasal. Semula yang diusulkan dalam rancangan undang-undang itu ada sebanyak 3 pasal. Jadi pasal 1, pasal 34 dan pasal 76. Sebagaimana kita ketahui, munculnya perubahan terhadap Undang-Undang 21 tahun 2001 itu berdasarkan amanat untuk evaluasi terhadap dana otsus sesudah 20 tahun berlaku. Nah, oleh karena itu, maka pada tahun 2021 dilakukan pembaruan terhadap pasal tersebut. Namun kemudian dalam dinamika yang berkembang, komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan parlemen, dengan pemerintah daerah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ya termasuk dibahas dalam rapat kabinet terbatas pada hari ini, ya di mana bagaimana pemanfaatan anggaran yang begitu besar. Bapak Presiden mendorong bahwa harus nampak hasilnya secara nyata, harus bisa kelihatan hasilnya secara nyata. Oleh karena itu, salah satunya beliau mendorong adanya program yang memang melibatkan generasi muda di Papua. Misalnya program petani milenial, ya, melibatkan ribuan anak muda terlibat dalam pengembangan pertanian di Provinsi Papua yang didukung oleh pemerintah. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang pada dasarnya adalah kita mendorong partisipasi lebih luas. Nah, di sisi yang lain diperlukan yang namanya pertanggungjawaban, akuntabilitas, ya, pengendalian dan lain-lain. Oleh karena itu, pasal 34 agak panjang ini, Pak. Pasal 34 yang baru. Kalau pasal 34 yang lama hanya berbicara mengenai dana otsus itu berapa jumlahnya atau berapa persentasenya, bagaimana penyaluran. Kalau sekarang dia sampai dengan adanya mekanisme untuk perencanaan dan pengendalian, pengawasan. Kita sebagai masyarakat asli Papua dan sebagai anak muda Papua, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo ini, beliau sangat intens dan sangat serius untuk membangun Papua menjadi lebih baik, bermartabat dan bermoral. Beliau juga sudah hampir sekitar 12 kali mengunjungi Papua. Ini membuktikan bahwa hati beliau sangat menyayangi dan mencintai orang asli Papua. Untuk itu, kami juga sebagai anak muda Papua, kami berharap setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini direvisi, ya kami berharap ini bisa menjadi trigger kepada pemerintah Provinsi Papua agar bisa lebih intens lagi memperhatikan afirmasi untuk orang Papua. Sebab kasus ini lahir karena ada bergening politik, tetapi hari ini banyak terjadi dinamika di antara orang Papua, tetapi saya rasa dinamika merupakan hal yang wajar dalam hal berdemokrasi. Dan kami berharap ada transparansi yang undang-undang ini kan lahir tahun 2001. Setelah itu tahun 2002 hanya dikucurkan sampai hari ini sudah 126,99 triliun. Ini merupakan dana yang besar dan sudah sangat bermanfaat bagi sebagian masyarakat di Papua. Ini sudah sangat bermanfaat. Banyak anak-anak muda Papua sudah bersekolah ke luar negeri. Banyak juga pemimpin-pemimpin yang lahir dari orang asli Papua. Seperti itu. Saya sudah merasakan di pembangunan infrastruktur yang sangat bagus dari Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi.
kami sangat bangga karena pembangunan di Papua sangat lancar, intens. Jalan-jalan sudah saling terkoneksi dari daerah ke daerah lain. Sehingga ekonomi bisa maju dan tumbuh dengan pesat. Dengan adanya dana yang besar, perlu adanya pengawasan, adanya badan khusus yang khusus mengawasi dana otonomi khusus ini, sehingga adanya akuntabilitas, adanya transparansi keuangan, sehingga dana itu benar-benar